Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ushul Sunnah oleh Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, dan tidak terasa kita sudah pada penghujung pembahasan kitab ini. Sekarang kita akan membaca langsung prinsip yang ke-9 di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. الله بن زبير بن عيسى الحميدي رحمه الله من اصول السنه عندنا والمشافع واننا نكون كما قال ابن الوارث من اصاب كثيرا فقد كفر. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir, tidak murtad dari Islam. Berlainan dengan keyakinan orang-orang Al-Khawarij. Insyaallah akan kita baca sedikit nanti ta'limnya itu, bahwasanya Khawarij sebuah kelompok sempalan dalam Islam yang memiliki keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam. Orang yang berzina, orang yang berkhamar, orang yang berjudi dan lain sebagainya, mereka telah keluar dari Islam. Mereka ini menyimpang dalam masalah al-aqidah. Kalau Ahlussunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar imannya berkurang, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Di sini Imam Al-Humaydi mengatakan wa alla naqula kama qalat al-khawarij. Kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij, man asaba kabiratan faqad kafar. Barang siapa yang berbuat dosa besar maka dia telah kafir. Ini adalah keyakinannya orang-orang Khawarij. Kalau Ahlussunnah mengatakan orang tersebut mukmin lakin naqisul iman, mukminun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi. Dia beriman dengan keimanannya dan fasik dengan kemaksiatannya. Tidak dikatakan mukmin 100% dan juga tidak dikatakan kafir. Ya, orang yang beriman tapi imannya berkurang. Dan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dia akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki Allah akan mengazabnya. Tidak kafir, tidak kekal dalam neraka. Kita baca footnote. Al-Warid yaqum qariyati wa yadullu ala kulli man qala al-imam al-haqq alladhi sabaqat alayhi jama'atuh wa qad ishara bi hadhihi al-jama'ati alladhina qaratu ala tariqati al-Rashid Ali bin Talib radhiyallahu anhu wa nadaw al-ardi qalu lana Allah al-ummu al-qawiyah wa kana dhalika ba'da waqt حيث قال له لما حكمت بين الرجال لا حكم إلا لله وقد ناظرهم علي رضي الله عنه ورجع بعضهم من قاتل الباطل وبذلك الحكم خوارجا وقد اختاروا إلى عدة الفرق ومن عقائدهم تفسير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور
وتبرأ من عثمان وعلي رضي الله عنهما ومن والاهما. Disebutkan oleh al-mu'alliq atau al-muhaqqiq Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, al-khawarij adalah jam'u kharijah. Ini dalam segi bahasa, al-khawarij jamaknya kharijatun. Wa hiya tutlaq ala kulli man kharaja ala imamil haq alladhi ittafaqat alaihi al-jama'atu. Apa definisi khawarij itu? Mereka dimutlakkan kepada setiap orang yang memberontak kepada imam yang hak, pemimpin kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin. Khawarij di antara definisinya adalah setiap orang yang keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin atau orang yang memberontak pada pemimpin kaum muslimin yang telah disepakati oleh kaum muslimin itu sendiri. Ini adalah definisi al-khawarij secara mutlak. Ada khawarij itu bukan dimiliki oleh sekelompok golongan, ya, yang ada pada zaman dahulu tidak. Namun khawarij selalu ada sampai dikatakan oleh Nabi SAW pada akhir zaman kelak juga akan muncul orang-orang khawarij ini. Yakhruju fi akhir zaman qaumun ahjatul asnam fahaul ahlam. Akan muncul kata Nabi SAW pada akhir zaman sekelompok orang ahjatul asnam yang masih ingusan, masih muda belia, sufahaul ahlam, tapi bodoh dia. Yaqra'una aw yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Akan tapi keimanan mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya khawarij akan selalu ada sampai akhir zaman kelak. Kalau misalnya sekarang ditanya, apakah ada banyak zaman sekarang? Tentunya kita wajib menjawab ada. Nah, yang diantara dedengkotnya yang langsung divonis oleh para ulama sebagai khawarij adalah seorang pahlawan yang dikatakan oleh sebagian orang, ya, pahlawan kesiangan, yaitu Usama bin Laden. Dia merupakan dedengkot orang-orang khawarij. Ini sebagai contoh saja. Adapun yang lainnya sangat amat banyak sekali. Syekh Abdul Muhsin Abbad, seorang ahli hadis di kota Madinah, ketika ditanya tentang Usama bin Laden, beliau menjawab kharijiyun. Dia adalah orang khawarij. Ya, dia keluar dari Saudi Arabia. Karena apa? Karena meyakini akan kekafiran Marifahat, akan kekafiran negara Saudi Arabia. Kemudian pindah ke Afghanistan. Padahal kalau dibandingkan, tidak ada yang lebih baik sekarang ini dibandingkan negara Saudi Arabia. Ya, coba berikan satu contoh saja, mana negara yang lebih baik dalam masalah akidahnya, dalam masalah dakwahnya menyebarkan Islam, pengorbanannya menyebarkan Islam. Ya. Namun begitulah hawa nafsu yang fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Ya, padahal sudah jelas Saudi Arabia daulatun Islamiyah. Ya, di sana masih ada sekali hudud. Ya. Adapun kekurangan-kekurangan tidak terlepas. Ya, namanya suatu masyarakat, suatu atau manusia yang lepas daripada al-khata'. Tapi tidak selayaknya untuk dikafirkan. Apalagi dia bukan seorang alim. Ya, para ulama di dalam Saudi Arabia atau di luar Saudi Arabia tidak ada satupun yang memfatwakan Saudi itu negara kafir. Tapi bin Laden mengatakan negara kafir, Malik Fahad kafir dan sebagainya. Bahkan mencela mencaci maki para ulama yang ada di Saudi Arabia, hafizahumullah wa rahimahum al-amwat. Dan Usama bin Laden juga sempat melaksanakan teror di Saudi Arabia.
Ya, dia tempat mengadakan pengeboman di beberapa tempat di Saudi Arabia, kan begitu. Dia menganggap semuanya kafir, maka harus diperangi. Padahal negara Saudi merupakan mayoritas Muslim. Khawarij, sekali lagi definisinya adalah setiap orang yang memiliki pemikiran untuk memberontak kepada penguasa. Tidak harus orang itu memberontak dengan pedang, tidak. Kalau dia punya pemikiran untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin, sudah bisa ditempel dia sebagai orang Khawarij. Wa qad ishtara bihadhihi al-jama'atu alladziina kharaju 'ala al-khalifati ar-rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama Khawarij ini terkenalnya pada zaman Ali bin Abi Thalib ketika mereka keluar dari Ali bin Abi Thalib. Adapun dikatakan oleh para ulama, adapun buzur atau benih Khawarij ini sebetulnya sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu membagikan harta rampasan perang, ada seorang datang kepada beliau seraya mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Ketika mendengar hal tersebut, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idzan li ya Rasulullah adrib unuqah." Izinkan aku ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, untuk aku memenggal lehernya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "La, jangan wahai Umar. Yakhruju min dini hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Sesungguhnya akan keluar dari tulang rusuk orang ini sekelompok orang yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Benihnya Khawarij sudah ada pada zaman Nabi SAW. Nanti kita akan berikan beberapa ciri atau sifat orang-orang Khawarij melalui hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benihnya sudah ada pada zaman Nabi SAW. Kemudian pada waktu pemberontakan Utsman bin Affan itu juga mereka muncul bersama Abdullah bin Sabah, orang-orang atau Abdullah bin Sabah kelompoknya Asyiah. Ketika terjadi pengepungan terhadap rumah Utsman bin Affan, orang-orang Khawarij ini sudah ikut andil dalam pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu, ketika meninggal Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, terjadi perang Siffin antara beliau dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka muncullah mereka dengan kelompoknya. Ya, kalau pada waktu Nabi SAW belum ada satu kelompok, hanya perorangan saja. Demikian juga pada zaman Utsman masih belum terkoordinir. Tapi pada zaman Ali bin Abi Thalib mereka sudah menjadi sebuah kelompok yang terkoordinir dan mereka punya pemimpin dan punya gerakan dan sekaligus mereka memberontak kepada Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa nazalu bi ardin yuqalu laha Harura fa summu Haruriyatan. Ya, mereka sebetulnya orang Khawarij ini sebetulnya pengikut Ali bin Abi Thalib. Banyak di antara tentara Ali bin Abi Thalib yang termakan oleh fitnah Al-Khawarij. Sebabnya karena pada waktu terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, yang mana kita yakini kedua-duanya adalah mujtahid, kalau salah satunya salah tetap dapat pahala, tidak boleh dicela. Ini sebagaimana kita jelaskan dahulu Imam Ahmad ketika ditanya tentang perpecahan, perselisihan atau peperangan yang terjadi pada zaman sahabat, beliau membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Itulah umat-umat yang terdahulu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan. Dan sesungguhnya kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Artinya kita diam, jangan banyak komentar tentang masalah persediaan sahabat kecuali ala ilmin. Kita yakini mereka para sahabat adalah mujtahidun. Kalau mereka ada yang salah, mereka tetap mendapatkan apa? Pahala, tidak boleh dicela. Bagaimana dilakukan oleh orang-orang Asyiah atau yang termakan oleh fitnahnya Asyiah. Qatalahumullah. Ketika terjadi peperangan antara dua orang sahabat tersebut,
mereka berdua menginginkan perdamaian. Lalu diutuslah masing-masing seorang juru damai. Di kubu Ali radhiyallahu anhu diutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di kubu Muawiyah dikirim Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Keduanya ingin mengadakan perdamaian. Namun orang-orang Khawarij mengatakan ini tidak benar. Ali tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengajukan apa? Dua juru damai. Harus dengan Al-Qur'an. Mereka mengatakan seperti itu karena kebodohan mereka. Karena dalam Islam dibolehkan ya seorang itu mengadakan juga bagaimana ya diucapkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau berdialog dengan orang-orang Khawarij. Ya, sampai 4.000 dari mereka tobat ketika mendengar dialognya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya ya kalau antara suami dan istri dibolehkan untuk mengirim dua utusan untuk mendamaikan keduanya, sebagaimana dalam surat An-Nisa. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah, jika terjadi perselisihan, maka utuslah wakil atau hakim dari golongan pihak istri dan dari golongan pihak perempuan laki-laki atau suami. Dibolehkan dalam Islam untuk mengadakan perdamaian antara dua kubu atau dua orang, suami dan istri. Dalam masalah rumah tangga saya dibolehkan, apalagi dalam masalah umat yang menyangkut masalah jarak, maka sangat amat dibolehkan. Bagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi orang Khawarij karena kebodohan mereka mengatakan nggak boleh itu. Itu menyelisih Al-Quran. Barang siapa yang menyelisih Al-Quran, maka dia kafir. Ya, mereka mengatakan ini hukum ilallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini diantara syubhat mereka. Sehingga mereka yang dahulunya merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka tinggal atau menetap di sebuah tempat yang bernama Harura. Nah, di sinilah mereka Khawarij ini juga dinamakan Al-Haruriyah. Jadi Khawarij ini punya banyak nama. Ya, ada namanya Al-Haruriyah. Kenapa disebut Haruriyah? Karena mereka menetap di sebuah tempat yang namanya Harura. Kemudian mereka juga dinamakan Al-Muhakkimah. Karena mereka mengatakan tidak boleh bertahkim kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menamakan Asabaiyah, nisbat kepada Abdullah bin Sabah. Karena mereka orang Khawarij ini juga punya andil pada waktu pengakuman rumah Utsman bin Affan. Khawarij juga dinamakan Asyura. Asyura dikali pada Ishtara Yashtari. Karena mereka meyakini mereka itu berjuang membeli surga dengan nyawa-nyawa mereka. Bagaimana dalam ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ucapan ini juga atau ayat ini dalam surah Al-Baqarah sempat diucapkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membaca ayat ini. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjual dirinya kepada Allah untuk mengharapkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib niatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dinamakan Asyura. Ya. Kemudian di antaranya Al-Haruriyah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bahwasanya penamaan sebuah golongan itu terkadang dilihat dari nama pencetusnya. Di antaranya siapa? Kelompok Jahmiyah. Dinisbahkan kepada siapa? Jahm bin Safwan. Ya. Ini dinisbahkan kepada pelopornya. Demikian juga nanti ada sebetulnya pembagian Khawarij ini terpecah menjadi banyak golongan. Ada namanya Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini disebut kepada pelopornya Abdullah bin Ibad. Yang sekarang kelompok Ibadiyah ini ada di Amman sana. Negara yang khusus mereka memiliki pemikiran Al-Ibadiyah. Ini disebut kepada Abdullah bin Ibad. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok sesat terkadang dinisbatkan kepada tempat dia tinggal atau markasnya mereka. Di antaranya apa? Al-Haruriyah. Ada lagi kelompok sempalan yang dinisbatkan namanya kepada pemikiran mereka. Di antaranya Al-Qadariyah wal
wal Jabariyah. Kelompok Qadariyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan manusia untuk berbuat. Demikian juga jangan Jabariyah, kebalikannya. Bahwasanya manusia tidak ada kehendak sama sekali. Yang berkehendak hanyalah Allah. Manusia dipaksa untuk berbuat, entah maksiat atau kebaikan. Itu paksaan dari Allah. Ya, dikatakan Jabariyah dari kata-kata jabar, memaksa. Jadi disebabkan kepada apa? Pemikiran mereka. Demikian juga dengan Al-Khawarij. Kenapa dia makan Al-Khawarij? Karena dia khuruj, ya, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Jadi ada yang disebutkan kepada pelopornya, ada yang dinisbatkan kepada pemikiran. Demikiannya Rafidhah. Rafidhah dikatakan Rafidhah karena dia yarfud imamata asy-syaikhaini. Dinamakan Syiah itu Rafidhah karena mereka menolak Rafidhah yarfudu, menolak artinya menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi itu beberapa sebab penamaan kelompok-kelompok sempalan. Wa kana dzalika ba'da waqa'ati Siffin. Terjadinya fitnah Khawarij ini ketika terjadi perang Siffin. Haitsu qalu, yang mana mereka orang Khawarij mengatakan lima hakam baina rijal. Berkata kepada Ali bin Abi Thalib, mengapa engkau menjadikan orang-orang sebagai pemutus atau sebagai hakim? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini syubhahnya orang Khawarij sejak zaman dahulu sampai sekarang. Makanya orang-orang Harakah sekarang mereka memiliki pemikiran-pemikiran Khawarij. Kenapa? Karena mereka banyak mempermasalahkan masalah al-hakim atau al-hukam atau al-hukumah. Mereka memiliki keyakinan hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Bukan hanya itu saja, mereka mengatakan menteri-menterinya juga kafir. Ya. Nanti turun-turun sampai kepada rakyat yang ada di negara tersebut. Ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya sekali dan ini sudah ada zaman sekarang. Terjadinya pengeboman misalnya di Saudi Arabia yang mati orang muslim. Mengapa mereka berani membunuh orang muslim? Karena keyakinan mereka adalah orang-orang kafir. Tentara-tentara atau polisi-polisi di Saudi Arabia ditembak di jalan-jalan. Karena apa? Mereka muslim sebetulnya. Tapi mereka mengatakan itu mereka adalah orang-orang kufar, antek-anteknya negara. Maka harus dibunuh. Demikian juga dengan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia sekarang ini, orang-orang Harakah, mereka juga memiliki keyakinan seperti itu. Makanya tidak bisa didiamkan. Harus dinasihati, harus dibantah syubhat-syubhatnya. Kalau tidak, berbahaya. Mungkin bisa kita yang dibunuh semuanya ini. Ya. Itu tidak aneh. Jangankan kita, Ali bin Abi Thalib yang sudah ada rekomendasi, yang ada tazkiyah dari Nabi SAW, dibunuh mereka. Dicap sebagai seorang kafir. Maka tidak bisa diamkan. Syubhat-syubhat Khawarij ini. Wa qad nazarahum Ali radhiyallahu anhu. Ya, orang Khawarij ini diajak dialog oleh Ali bin Abi Thalib dan juga oleh Abdullah bin Abbas. Wa raja'a ba'dhum, sebagiannya rujuk, bertobat. Karena mereka orang bodoh. Ya, tidak tahu ilmu. Mereka berdalil seenaknya saja. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan dalil-dalil. Ya, masa jihad dan sebagainya, membawakan ayat-ayat Al-Quran tentang jihad. Ya betul ayatnya. Tapi bagaimana istidlalnya? Bagaimana pengambilan dalil tersebut? Ya. Bagaimana para ulama mengambil dalil-dalil tersebut? Laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlalu tasahih. Para ulama mengatakan ukurannya bukan engkau mengambil dalil, ya, orang Al-Quran ataupun hadis. Ukurannya itu bagaimana kamu menempatkan dalil-dalil tersebut, benar enggak? Ini orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai penamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Pakai dalil juga. Istanibut taghut, jauhilah taghut. Siapa taghut itu? Abu Bakar, kata mereka. Mengambil dalil dari Al-Quran. Tapi apa? Salah gunakan. Demikian juga dengan mereka Amrazi Jihad, itu mereka membawakan dalil-dalil.
Ya, Imam Samud bilang bawa dalil-dalil. Tapi apakah benar dalil-dalil tersebut? Membawa ucapan para ulama. Betul nggak ucapan ulama tersebut? Ya. Maka harus apa? Kita berhati-hati. Tidak semua bisa kita ambil. Lihat sekali lagi, kalau kita mengambil ilmu dari ahli sunnah. Karena mereka ahli sunnah selalu menempatkan dalil pada tempatnya. Bukan seperti orang-orang harokah-harokah tersebut. Kalau mau contoh misalnya, di Maja Adzakhirah, ini bukan promosi, cuma sekedar mengambil contoh saja, ya kita sudah membantah sebuah majalah yang berasal dari Sulu An-Najah. Ya, dia memiliki pedoman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, membawakan dalil-dalil yang mengatakan seperti negara Indonesia ini negara kafir. Ya, kemudian orang yang berhukum dengan pemerintah yang berhukum dengan hukum Allah kafir. Ya, membawakan ucapan para ulama, tapi mereka mengambil sepotong kadang-kadang mentakwilkannya. Kadang-kadang ucapannya ulama itu di sebelah kanan, mereka di sebelah kiri, mengambil kesimpulan sendiri. Terkadang ucapan ulama yang dibawakan itu menentang ucapan mereka sendiri. Makanya berhati-hati, ya. Entah baca buku, baca majalah, terjemahan atau yang lainnya, hati-hati. Ya, lihat dari mana antum mengambil ilmu tersebut. Kalau tidak, ya al-qulub dha'ifah. Hati ini lemah. Ya, suatu ketika antum akan termakan dengan syubhat-syubhat tersebut. Tuntutlah ilmu dari yang memiliki akal yang benar, dari yang memiliki manhaj yang benar. Wa bidzalika summu khawarij wa qad iftaraku ila iddati firaq. Bagaimana kita katakan tadi bahwasanya orang-orang khawarij masih terpecah belah menjadi banyak golongan. Demikianlah ya, kelompok-kelompok sesat mereka terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Kelompok sufi misalnya, tarekat sufi, ada tarekat Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Syadziliyah dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Syiah, ada Syiah Rafidhah, Itsnai Asyariyah, ada Zaidiyah dan sebagainya. Demikian juga dengan kelompok Khawarij, ada namanya Al-Azadiqah, Sufriyah, ada yang namanya Al-Ibadiyah. Ya, semua kelompok ini memiliki pemikiran masing-masing dan memiliki kelompok masing-masing. Wa min aqaidihim, di antara keyakinan orang Khawarij, takfir ashabil kabair, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Wal qaul bil khuruj ala immatil jur. Ini keyakinan mereka juga. Keluar berpendapat untuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Ya, kalau ada pemimpin yang zalim mengambil hak rakyatnya, maka mereka mengatakan harus diperangi, harus kita memberontak. Maka ini tidak benar. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Alal mar'i as-sam'u wa ta'a fi ma habba wa kariha." Wajib bagi seorang muslim untuk taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin, baik ia dalam keadaan senang atau dalam keadaan benci. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak disukai, maka bersabarlah, falyasbir. Nabi SAW tidak mengatakan keluarlah, memberontaklah, falyasbir, bersabarlah. Barang siapa katanya Islam yang keluar sedikit saja, jengkal saja dari kekuasaan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, kemudian dia mati, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga mengatakan kepada Ubadah bin Samit, ketika Ubadah bin Samit membaiat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "As-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha, fi usrina wa yusrina, wa fi mansatina wa makrahina." Kata Ubadah bin Samit, kami pernah membaiat Rasulullah di atas apa? Untuk taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan kita susah atau senang, atau dalam keadaan kita benci atau suka. Wa alla nunazil amr anau. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Illa antara kufran bawahan inda fihi minallahi burhan. Rawahu Muslim. Kecuali kalau
kalian betul-betul melihat kekafiran yang jelas dari pemimpin kalian dan kalian memiliki dalil bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga diperinci oleh para ulama. Meskipun kita melihat pemimpin itu kafir, jelas dan kafir, dikafirkan oleh para ulama, lihat juga kekuatan kita. Ya, memberontak nggak semudah itu. Tidak ada bermodal semangat. Harus apa? Pakai dalil. Dan juga harus pakai otak. Ya, jangan mengatakan dulu para sahabat nggak punya senjata bisa memenangkan. Maka demikian juga kita berontak saja meskipun hanya punya ketapel. Ya. Ini lain antara sahabat dengan yang disamakan. Sahabat imannya jauh dengan kita. Ya. Mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena senjata, bukan karena kekuatan mereka, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Para sahabat adalah orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah pun menolong mereka meskipun jumlah mereka sedikit, meskipun mereka minoritas, meskipun mereka tidak memiliki senjata. Tapi karena keimanan mereka lah mereka menjadi kuat dan jaya di muka bumi. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip Khawarij adalah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dan di antara syubhat mereka dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Padahal para ulama menjelaskan bahwasanya tidak semua orang yang berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir secara mutlak. Ya, kalau orang ada pemimpin tersebut dia berhukum dengan selain hukum Allah karena keyakinannya hukum selain hukum Islam itu lebih baik daripada Islam, maka dia telah kafir. Yang kedua, kalau misalnya dia meyakini hukum Islam itu sama dengan hukum buatan manusia, maka dia kafir. Namun apabila dia masih meyakini hukum Islam lebih afdol, namun karena syahwat, ya, karena hawa nafsu, karena kedudukan dan sebagainya, tapi masih ada keyakinan Islam itu lebih baik, maka dia tidak kafir. Dia seperti pelaku dosa biasa, seperti orang berbuat maksiat, zina misalnya. Ya, dia telah berhukum dengan hukum Allah, mengikuti hawa nafsunya, tapi dia dikatakan apa? Kafir. Karena siapa yang mengatakan kafir, maka dia termasuk golongan orang-orang al-Khawarij. Jadi perlu diperinci. Makanya dalam menafsirkan ayat, kita kembalikan kepada para ahli ilmu. Wal qaul bil khuruj ala a'immati al-jur wa tabarru' min Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa man walahuma. Dan keyakinan mereka juga, mereka berlepas diri dari Utsman bin Affan dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini diantara keyakinan-keyakinan orang-orang al-Khawarij. Adapun diantara sifat-sifat orang-orang Khawarij, bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu diantaranya yang pertama, mereka adalah orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh, tidak tahu ilmu din. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang ingusan, yang bodoh akalnya. Ya, dan Islam dan cirinya seperti itu. Kemudian juga ciri mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang-orang Khawarij itu seperti anak-anak jalanan, anak-anak orang-orang preman, bukan. Mereka adalah ahli ibadah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Yahkiru ahadukum salatahu inda salatihim." Kalian wahai sahabat, atau salah seorang dari kalian wahai sahabat, akan merasa ibadahnya itu sedikit dibandingkan ibadahnya mereka. Ya. Mungkin jarinya itu Masya Allah, terlihat asalnya apa? Sujud. Ya. Namun bagaimana yang dikatakan oleh Allah, mereka tidak memahami agama seperti apa adanya. Ya, banyak beribadah. Kemudian di antara ciri mereka mengambil dalil bukan pada tempatnya. Tidak paham tentang pengambilan dalil. Nabi SAW mengatakan, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Dikatakan para ulama, artinya mereka tidak paham tentang Al-Quran. Berdalil, wa man lam yakum bi'anzalallahu fa qaumul kafirun inil hukmu lillah, dan lain sebagainya, mereka menafsirkannya sendiri. Kemudian di antara
ciri mereka juga mereka adalah orang-orang yang bengis, ya, yang beku hatinya. Tidak ada sifat rahmah sedikit pun. Sebagai contoh, pada zaman Ali bin Abi Thalib, seorang yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad, sahabi jalil, anaknya Khabbab bin Arad, ketika dia melewati atau bertemu dengan orang Khawarij, dibunuh beserta istrinya. Padahal istrinya dalam keadaan mengandung. Tidak cukup hanya itu saja, kandungannya dibedah sama mereka dalam keadaan sudah terbunuh. Tidak ada apa? Sifat ar-rahmah, beku hatinya, kasar, bengis. Demikian juga dengan yang sekarang ini, melaksanakan pengeboman misalnya saja di Bali. Ya, meskipun orang kafir, tidak semua orang kafir bisa dibunuh. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang memiliki perjanjian atau perjanjian damai dengan penguasa kaum muslimin. Di antaranya sekarang dengan mereka masuk ke negeri kita dengan kisah. Ini termasuk kafir-kafir mu'ahad. Ya, tidak boleh dibunuh kata Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ya, tidak semua orang kafir bisa dibunuh. Apalagi dalam jihad saja, Nabi SAW melarang pasukannya untuk membunuh setiap orang. Nabi SAW mengatakan, "Urzu bismillah wa fi sabilillah, wala taqdiru, wala tumatsilu, wala taqtulu walidah." Dalam riwayat lain, wala taqtulu nisa. Nabi SAW mengatakan, berperanglah di jalan Allah dengan menyebut nama Allah. Jangan kalian berbuat curang. Jangan kalian tumatsilu, mencincang orang yang telah mati. Dan jangan kalian membunuh anak kecil. Dalam riwayat lain juga disebutkan tidak boleh kalian membunuh perempuan-perempuan. Sedangkan mereka yang mengadakan pengeboman tersebut tidak membedakan yang tua yang kecil semuanya dibunuh. Tidak ada rahmat. Ya. Kalau ada orang muslim misalnya yang terbunuh di situ, dia mengatakan itu resiko perjuangan. Ya. Mengorbankan sedikit kaum muslim tidak apa-apa. Yang penting orang kafir itu banyak yang mati. Tidak ada rahmat. Ya, tidak tahu bahwasanya diharamkan baginya untuk bunuh seorang muslim saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwat indallah min qatl rajulin mu'min. Rawal Bukhari. Ya, binasanya atau rusaknya dunia dan seisinya ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan seorang muslim. Ya, tapi mereka tidak peduli dengan hadis-hadis seperti ini. Mereka hanya melontarkan hawa nafsunya saja, membunuh tanpa hak. Nah, maka balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya fajazaohu jahannam, balasannya jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah makmurkan kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan azab yang sangat. Namun mereka seperti Imam Samudra sering memberikan statement itu sudah risiko perjuangan. Tidak tahu bahwa ancamannya sangat berat sekali membunuh seorang muslim. Meskipun yang dibunuh juga orang kafir. Namun kafir tidak semua orang kafir berada dibunuh. Ya, orang mengambil pengeboman tersebut, yang pertama sudah diancam membunuh seorang mukmin yang itu ancamannya berat. Kemudian diancam membunuh orang mu'ahad yang tidak bisa mencium bau surga nantinya. Ya, begitu mati sumbar, ya, bunuh saya, nanti saya akan bertemu dengan bidadari di surga. Enak saja. Soalnya surga itu punya orang tuanya. Ya. Padahal sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak takut sama. Itulah khawarij cirinya. Tidak ada rahmat, tidak ada, hatinya sudah beku. Dan tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali al-ilm. Ya, dimanapun misalnya pemerintah mengadakan kekuatan besar untuk membasmi mereka, susah, tidak bisa. Ya, bisanya apa dengan al-ilmu? Bagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Diajak dialog, diajak munadharah. Insyaallah mereka kalau masih diberi hidayah oleh Allah akan kembali kepada jalan kebenaran. Itu diantara ciri-ciri atau sifat-sifat orang Khawarij. Ada sebuah kitab yang insyaallah bagus, punyanya Syekh Abdul Karim Al-Aqal yang berjudul Al-Khawarij.
Jadi itu disebutkan tentang ciri-ciri Khawarij atas secara singkat Khawarij. Di antara yang kita sebutkan tadi. Ya, kita pindah kepada poin yang terakhir, yang ke-10 yang juga masih berkaitan dengan masalah Al-Khawarij. ولا تكفر بشيء من الذنوب انما الكفر يكفر الخمس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان حج البيت واما ثلاث منها فلا يناظر ثالثها Man lam yatashahhad ومن لم يتشهد ولم يصلي ولم يقوم بأنه لا يتأخر من هذا شيء عن وقته ولا يمكن القضاء man qadahu ولا يمكن من قضاه بعد تفريطه فيه عاملا عن وقته وأما الزكاة فمتى ما أداها الزكاة وكان حاكما في حقه وأما الحج فمتى وجب عليه ووجب السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أتاه كان أجل ولم يكن حاكما في أهله إذا أتاه كما كان حاكما في الزكاة لأن الزكاة حق للمسلمين والباقين حقه عليه وكان حاكما حتى وصل إليه وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى وإن مات وهو واجب مستطيع ولم يحج سأل الرفعة إلى الدنيا أن يحج ويجب على أهله أن يحج عنه ويجب أن يكون ذلك مؤثرا عنه كما لو كان عليه دين وقضي عنه بعد موته. Kemudian di antara prinsip Ahlussunnah juga yang terakhir di dalam kitab Ahlussunnah punya Imam Al-Humaydi ini, wala nukaffiru bi syai'in minadz-dzunub. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa yang mereka kerjakan. Bagaimana pada poin yang ke-9 tadi. Innamal kufru fi tarkil khamsi. Sesungguhnya kekufuran itu pada waktu seorang meninggalkan rukun Islam yang 5. Allati qala Rasulullah sallallahu bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan haji al-bait. Kata Imam Al-Humaydi, barang siapa yang meninggalkan kelima hal ini maka dia telah kafir. Dan inilah yang merupakan ijma para ulama. Barang siapa meninggalkan kelima hal tersebut maka dia telah kafir. Makanya tidak semudah yang kita bayangkan sedikit-sedikit kafir tidak. Ya, al-kufru haqqullah wa rasulih. Kekufuran itu haknya Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mengatakan ini kafir atau tidak kecuali dengan dalil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah, beliau mengatakan al-kufru haqqullahi tsumma rasulihi bin nafsi yathbutu la bi qawli fulan man kana rabbul alamin wa 'abduhu qad kaffarahu fa dzakal kufrani. Kata Ibnu Qayyim dalam Qasidah An-Nuniyah, al-kufur, kekufuran adalah haqqullah wa haqqur rasulih, haknya Allah dan Rasulnya. Perbuatan ini kufur atau tidak itu haknya Allah. Ya, tidak bukan dari jihad bukan, tapi tidak ada nasnya dari Al-Qur'an. Al-kufur kata Ibnu Qayyim haqqullahi tsumma rasuli bin nas dengan nas yasbutu la bi qauli fulan, bukan dengan pendapat seorang tapi dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Barang siapa kata Ibnu Qayyim yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya maka dialah yang dikatakan seorang yang kafir. Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-iqabu wa thawabu wal tahrimu wal ijabu haqqullahi la laysa li ahadin fihi hukmun. Kata Ibnu Taimiyah bahwasanya mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala, memberi iqab, tasdikun wa takfir. Demikian juga dengan tasdik, memfastikan orang atau mengkafirkan seseorang itu haknya Allah dan Rasulnya. Haqqullah wa rasulih. Laysa li ahadin
fihi hukmun. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghukumi jalan. Dan makanya jangan gegabah. Oh, pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak mengkafirkan. Pemerintah yang berbuat zalim tidak dikafirkan oleh Rasul dengan begitu saja. Apa dalilnya? Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW pernah bersabda, saya khruju, ya, saya khruju umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan muncul para a'immah, para pemimpin-pemimpin, para umara yang kalian mengetahuinya lalu kalian mengingkarinya. Lalu Nabi SAW mengatakan wa yakhruju fihim rijalun qulubuhum syayatin fi jismanihim, dan akan ada di antara mereka itu orang-orang yang hatinya seperti hati setan di dalam tubuh manusia. Mereka la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Mereka mengambil hukum bukan dari hukum. Mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai petunjuknya. Jelas-jelas pemimpin-pemimpin tersebut tidak berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Namun apakah Nabi SAW mengkafirkan? Para sahabat bertanya, apakah kita, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, fa kaifa asna'u in adraktu dzalik? Bagaimana atau apa yang aku berbuat ketika aku mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk wahai Nabi SAW? Beliau mengatakan, tasma' wa tuti wa in duriba dhahruka wa ukhidha malu. Tetap kamu taat atau mendengar kepada pemimpin tersebut meskipun engkau dipukul punggungmu ataupun diambil harta. Kata Nabi sallallahu, pemimpin tersebut zalim, mengambil harta, menzalimi rakyatnya. Namun tetap kata Nabi sallallahu, tasma' wa tuti, tidak dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia tidak benar kalau misalnya ada pemimpin yang zalim lalu dikafirkan begitu saja. Apalagi kita sudah jelaskan dulu bahwasanya masa takfir ada surut-surutnya, ada syarat-syaratnya. Di antara surut takfir, ya, kita mengatakan si A itu kafir, itu harus ada 3 surut. Yang secara global ada 3 surut, ada 3 syarat. Yang pertama, orang itu mengetahui itu adalah perbuatan kufur, tegak hujah kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, wa kaifa la ukafir man abada asfaran ala qabri badawi li adami man yunabbihuhum. Aku yang mengkafirkan orang yang sujud di kuburan Badawi di Mesir sana karena tidak ada yang memperingatkannya atau jahil, ya. Orang tersebut harus mengetahui itu adalah kekufuran. Jahil tidak bisa dikufurkan. Dalilnya juga sabda Nabi SAW. Ya, para sahabat ketika melewati sebuah pohon bijara, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah bagiku pohon bijara yang kami menggantungkan senjata-senjata kami untuk mencari berkah di pohon tersebut. Itu yang dimaksudkan para sahabat. Sebagaimana orang musyrikin memiliki seperti itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu? Beliau hanya mengatakan Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum kama qalat Bani Israil li Musa. Nabi mengatakan Allahu Akbar. Ini adalah jalan-jalan orang sebelum kalian. Sebagaimana dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah bagi kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka orang musyrikin memiliki banyak sesembahan. Di sini para sahabat menginginkan sebuah perbuatan kufur. Namun Nabi SAW tidak segera mengkafirkan, bahkan mengatakan ini adalah kemungkaran. Ya, karena apa? Karena mereka yang memiliki meminta hal tersebut masih baru masuk Islam, masih dalam keadaan jahil, tidak tahu. Maka ya segera dikafirkan. Kemudian juga yang kedua, di antara syarat pengkafiran adalah al-qasd, sengaja berbuat, tidak refleks. Sebagaimana kisah yang kita sebutkan, yaitu orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
Rawahu Muslim. Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan apa adalah Tuhanmu. Ini ucapan lebih kufur daripada ucapannya Fir'aun. Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi ini Masya Allah. Ya. Allahumma anta abdi, Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan apa adalah Rabb. Ucapan kufur. Tapi yang dikafirkan oleh Nabi SAW. Dia hanya mengatakan akhta' li syiddatil farah. Ya, salah ucap. Dalam bahasa Jawa, kerucut. Ya, tidak sengaja. Makanya tidak dikafirkan. Kemudian juga yang ketiga, di antara syarat takfir, ilmu, kemudian sengaja, kemudian tidak dipaksa. Sebagaimana kisahnya Ammar bin Yasir ketika dia dipaksa untuk mengatakan Lat, Uzza dan sebagainya sebagai sesembahan, dia tidak mau. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallam, kemudian Nabi Sallam mengatakan jika engkau dipaksa maka katakanlah. Ya, ucapkanlah ucapan kufur tersebut, tapi hatimu tetap beriman. Maka turun ayat dalam surah An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Barang siapa yang kufur setelah keimanannya pada Allah, kecuali yang ukriha dipaksa, sedangkan hatinya merasa tetap beriman. Ya, tidak semua yang mengucapkan kufur, makanya harus ada syarat-syarat tersebut. Adapun masalah meninggalkan 5 hal tersebut, 5 hal dari rukun Islam, maka sepakat para ulama untuk mengatakan kekafirannya. Fa amma salatun, adapun meninggalkan 3 hal, fala yunadha tarikuha, maka tidak dinasihati pada orang yang atau tidak diajak dialog orang yang meninggalkannya. Man lam yatashahhad wa lam yusalli wa lam yasum, yaitu orang yang tidak mau bersyahadat, tidak mau sholat, tidak mau puasa. Li'annahu la yu'akhkhar min hadha syai'un an waqtihi, karena 3 hal ini tidak bisa ditunda-tunda. Ya, puasa Ramadan tidak bisa ditunda sampai bulan Dzulqa'dah, tidak bisa. Demikian juga sholat. Ya, semuanya itu diwajibkan ketika manusia dalam keadaan saleh. Malah kata syahadat, adapun syahadat sudah jelas. Ya, orang yang bersyahadat ini kufur, tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, itu kufur, kecuali yang bisu. Tapi tetap dia dalam hatinya beriman mengucapkan hal ini. Tapi secara asal mengucapkan adalah suatu kewajiban. Barang siapa yang mengucapkan maka dia al-kafir. Wa la yujzi man qadha, ya, tidak sah orang yang mengqadhanya. Ini diantaranya masalah puasa. Puasa tidak bisa diqadha kalau orang itu meninggalkan puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja. Bagaimana disebutkan dalam tahrif ini. Ya, misalnya dia bulan Ramadan tidak berpuasa sengaja, dia ada bisa diqadha. Ya, dia hanya disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tafsiri fi amidan an waqti, kalau dia sengaja meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Fa zakat, adapun zakat, fa mata ma'adaha ajza'at. Adapun masalah zakat, kapan saja dia melaksanakannya maka dia telah cukup baginya. Wa kana atiman fil hadath, dan dia berdosa kalau dia menundanya. Ya, tahun ini sudah wajib baginya zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dia berdosa. Adapun dia kafir atau tidak, maka menurut pendapat yang rajih tidak dikafirkan. Ini sebenarnya dengan pendapat sebagian orang-orang Khawarij yang mengatakan orang yang meninggalkan zakat dikatakan murtad. Adapun Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat, itu tidak semuanya dikatakan murtad. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak semua orang yang dibunuh, yang diperangi dikatakan murtad. Ya, orang berzina, dia dirajam sampai mati. Tidak bisa dikatakan dia dikatakan murtad karena dibunuh, dihukum bunuh, tidak. Ya. Demikian juga yang bayar zakat, tapi yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, para ulama menjelaskan di sana ada orang-orang yang sengaja tidak membayar zakat karena keyakinan mereka bahwasanya zakat tidak wajib. Makanya kafir. Adapun orang yang mentakwil, ada takwil dan sebagainya, maka dia dikatakan kafir. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah dalam kitab beliau At-Takfir wa Dhawabituhu, bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang selain syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apakah kafir orang yang meninggalkannya? Meninggalkan salat apakah kafir? Meninggalkan puasa dan semuanya, ya.
kalau beliau sendiri berpendapat bagaimana pendapat ulama di Saudi bahwasanya yang rajih bahwasanya meninggalkan salat itu yang kafir, ataupun meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa tidak kafir. Tetap dia berdosa, tetap dia berbuat maksiat. Adapun meninggalkan salat menurut pendapat ulama Saudi dan juga pendapat ulama yang sebelum mereka itu adalah kafir dengan dalil al-ahdul laini bainana wa bainahum as-shalah, man taraka as-shalah faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan ahli kitab dengan orang musyrikin adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil seperti ini para ulama atau sebagian ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan salat meskipun dia meyakini kewajibannya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak kafir. Dan ini insyaallah pendapat yang rajih. Pendapat yang mengatakan orang meninggalkan salat tidak kafir dengan dalil dalam riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan mengeluarkan semua orang dari api neraka. Sampai-sampai alladzi lam ya'mal khairan qat. Sampai-sampai yang tidak pernah beramal sama sekali. Di antaranya apa? Masalah salat. Ya, tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Lam ya'mal khairan qat. Ini sebagai dalil para ulama yang mengatakan orang meninggalkan salat tidak dikatakan kafir selama masih ada syahadat Allah ilaha illallah. Sekali lagi ada perselisihan ulama tentang masalah apakah kafir orang yang meninggalkan zakat, meninggalkan salat, meninggalkan haji atau yang lain. Tapi kesepakatan yang meninggalkan kelima-limanya jelas kafir. Wa wajada sabila ilaihi wa wajaba alaihi. Wa amal haj, adapun masalah haji, fama tawajaba alaihi, kapan saja haji itu wajib baginya, wa wajada sabil ilahi wajib alaihi. Dan syarat untuk melaksanakan sudah terpenuhi, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji tersebut. Wala yajib alaihi fi amati dzalik hatta la yakuna lahu minhu buddun. Ya, tidak diwajibkan kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Mata jahu kana wajian walam yakun asiman fi ta'khirihi. Di sini penulis Imam Al-Khomeini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kewajiban haji itu alat tarahi, artinya dibolehkan bagi seorang untuk mengakhirkan ya waktu dia berhaji. Tidak wajib untuk dia melaksanakannya pada waktu dia mampu. Tahun ini dia mampu, ya, tapi dia melaksanakan menunda sampai tahun berikutnya. Menurut pendapat Imam Khomeini tidak mengapa. Ada perbedaan pendapat apakah kewajiban haji itu alat tarahi atau alat faud. Tidak jauh kamakan asiman fi zakat li'anna zakat haqqul lil muslimin. Ini berlainan dengan orang yang meninggalkan zakat. Kalau orang meninggalkan zakat atau mengakhirkan menunaikan zakat dia berdosa. Kenapa? Karena zakat adalah haknya kaum muslimin. Kalau dia menunda pembayaran zakat, maka dia telah menunda pemberian kepada fakir miskin. Dan ini adalah zulm, kezaliman. Bahkan asiman hatta wasala ilaihi, maka dia berdosa sampai dia memberikan zakat tersebut kepada fakir miskin yang dijelaskan tadi. Wa amal haj, bahkan fima baina wa baina rabbih. Adapun masalah haji, maka ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faqad ada. Apabila dia melaksanakannya dia telah gugur kewajibannya meskipun ditunda. Wa in huwa mata wa wajidun mustati. Adapun kalau dia mati sedangkan dia sebelum meninggal tersebut mampu melaksanakan haji sedang dia tidak berhaji, maka pada hari kiamat kelak dia akan minta untuk dikembalikan ke dunia agar dia bisa berhaji. Itu disebutkan dalilnya. Wajib ala ahlihi an yahujju anhu, maka wajib bagi keluarganya untuk berhaji atas apa? Atas namanya. Misalnya seorang bapak meninggal dunia pada waktu dia hidup, dia sebetulnya mampu untuk berhaji, tapi dia berhaji. Nah, anak-anaknya ini sebelum dia membagi warisannya disisakan ya harta untuk menghajikan orang tuanya. Misalnya anak tersebut berhaji atas nama siapa? Orang tuanya. Tapi dengan syarat anak itu tidak berhaji terlebih dahulu. Nah, di sini timbul suatu masalah yaitu jauh sawab tentang masalah memberikan atau mengirimkan pahala kepada orang tua yang telah mati misalnya. Apakah semua boleh dikirimkan pahalanya? Sholat, puasa, zakat, semua boleh. Yang pendapat
yang kuat, pendapat yang rajih, yang benar, pendapat yang mengatakan ada perincian. Apa perinciannya? Yaitu kalau ada dalilnya maka dibolehkan. Misalnya saja Nabi SAW